menurut ulama, keselamatan dunia, kebahagiaan dunia itu ada 4 penyebabnya. Ada 4 yang menyebabkan orang bahagia di dunia. Yang pertama, punya anak yang soleh dan soleha, bukan anak yang kepala dinas, bukan anak yang juragan. Biar dia kepala dinas, eselonnya tinggi, jenderal, pejabat, kontraktor, tapi tidak pernah kau dapat berjamaah di masjid, demi Allah tidak ada gunanya itu anakmu untuk di akhirat. Bu, kalau pian wafat siapa yang doakan? Suami. Kawin lagi, Bu. Jangankan meninggal, Bu, masih hidup aja. Mamanya cek, istri saya protes. Ustadz, saya dengar ceramahmu kalau orang meninggal istrinya, suaminya kawin lagi. Jadi Ustadz, kalau saya duluan meninggal, Ustadz mau kawin lagi. Saya peluk dia, baru saya bilang, Dek, dengar baik-baik ya. Jangankan kau meninggal, masih hidup saja saya sekarang, saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Siapa yang doakan bapak-bapak kalau sudah meninggal? Siapa? Anak. Maka itulah pentingnya kita punya anak yang soleh dan soleha. Saya tanya semua, bapak-bapak bisa enggak anakmu jadi anggota DPR, enggak pernah caleg? Ayo jawab. Bisa enggak anak kita jadi anggota DPR enggak pernah mencaleg? Enggak mungkin toh. Bisa enggak anak kita jadi dokter, enggak pernah kuliah fakultas kedokteran? Enggak mungkin. Bisa enggak anak kita jadi tentara, polisi? Tidak pernah daftar tentara polisi, tidak mungkin. Tapi bisa tidak anak kita soleh dan soleha, meski tidak tentara? Bisa. Bisa tidak anak kita soleh dan soleha, meskipun dia tidak tentara, tak dokter? Bisa. Malam ini kita mendapat pelajaran berharga. Masjid ini dibangun, mau dipersembahkan kepada orang tuanya. Kita kan ingin punya anak, ketika kita sudah dikubur, anak kita bikinkan masjid. Hei, Pak, hei, Bapak kalau meninggal siapa yang doakan? Kawanmu, jangan harap. Ada di sini pejabat, Pak PJ. Mana Pak PJ tadi? Pak PJ. Nah, anak buah jangan harap, Pak. Dia berharap Bapak cepat pendi, dia ganti. Jangan. Siapa yang doakan kita? Anak, kawan-kawan. Jangan berharap. Lihat di grup WhatsApp, kalau ada meninggal, ketik doa saja dia tidak mau. Apa dia kirim? Stiker Al-Fatihah. Enggak juga dia baca Al-Fatihah. Maka siapa yang doakan kita? Anak. Bolehlah kita miskin sekarang, ngontrak-ngontrak, merantau dari Jawa, merantau dari Sulawesi, datang ke sini bekerja, sampai sekarang masih ngontrak-ngontrak, rezeki terbatas. Tapi bapak didik anaknya, anaknya menjadi orang baik, anaknya menjadi kaya yang baik agamanya, maka anaknya nanti yang bangunkan masjid orang tuanya. Pelajaran buat kita. Maka bapak yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, kalau boleh berpesan, kalau bapak diberi amanah oleh rakyat dan Allah merestuinya, buatlah peraturan yang melindungi anak di kabupaten ini. Anak-anak kita sekarang, Pak, penyakitnya apa? Judi online, game online, berzina. Anak-anak kita sekarang moralnya makin hancur. Pejabat kita harapkan terpilih pejabat yang punya jelas, dia mau kena makan masa depan anak-anak remaja di tempat ini. Ngapain anak-anak kita cerdas, tapi kalau dia tidak tahu berjamaah di masjid? Untuk apa anak-anak kita tinggi sekolahnya sampai ke luar negeri, tapi dia tidak tahu bahasa-bahasa berdalam berdoa? Orang tua sekarang bangga kalau anaknya pandai bahasa Inggris. Apa hebatnya kalau dia pandai bahasa Inggris? Nggak hebat itu. Ustadz jago, apanya yang jago? Masih SD pintar bahasa Inggris, nggak jago. Banyak yang bisa begitu. Masa sih banyak? Kau pergi ke Inggris. Nah, anak di sana semua, Pak, bahasa Inggris. Emangnya kalau anakmu pintar bahasa Inggris, dia berdoa pakai bahasa Inggris? Oh my God.
please help me my mother. Bleh. Enggak, paling juga dia pakai bahasa Banjar. Maka bapak-bapak, saya sudah hampir 8 hari di Kalsel ini dengan 4 kabupaten yang saya datangi. Subuh, alhamdulillah masjid ramai. Tapi sayang, subuh di dalam masjid rata-rata orang tua yang sudah muka-muka sakaratil maut. Kada ada anak-anak muda, tidak ada. Ini masa depan, ini yang ini. Para habaib yang sudah muka-muka sakaratil maut. Sudah muka-muka selamat bapak ini, tidak bakal nakal lagi mereka ini. Yang kita cemaskan anak-anak remaja kita. Mereka tidak malu-malu lagi berzina. Kalau dulu kita malu boncengan berlawan jenis, sekarang mereka terang-terangan. Ini tugas para pejabat, lindungi anak-anak kita. Bikin peraturan yang melindungi mereka. Saya berharap mudah-mudahan terpilih di tempat kita ini orang yang pandai melindungi anak-anak negeri kita. Tuan-tuan yang saya hormati, kebahagiaan pertama, anak yang soleh dan soleha. Yang kedua, punya pasangan yang beriman, suami yang baik, istri yang soleha. Biar bapak punya uang banyak, tapi istrimu tidak baik sifatnya, nerakanya dunia kau dapat. Berapa banyak orang masuk penjara suaminya gara-gara istrinya tidak bisa diatur. Ingat kita bapak-bapak, meskipun kita penghafal Quran, saya sekalipun jadi ulama, tapi istri saya tidak sholat, istri saya membangkang, istri saya tidak ganti puasanya yang dilepas, istri saya tidak pakai jilbab. Demi Allah, sebelum istriku masuk neraka, saya dulu sebagai penanggung jawab suaminya yang akan diseret masuk neraka. Itu makna dari ayat ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri dan keluargamu dari api neraka. Jadi bapak-bapak dengar baik-baik. Kalau bapak rajin ke masjid tapi istrimu kau biarkan tidak sholat, kamu akan bertanggung jawab di akhirat kelak. Alangkah bahagianya kita pak, kita pergi cari nafkah, istri di belakang sholat duha dengan doanya yang makbul. Begitu selesai sholat duha, dia kirimi WhatsApp suaminya, bang jangan menghalalkan segala cara, baru saja kudoakan kau dalam sholat duhaku 8 rakaat bang, mudah-mudahan Allah mudahkan rezekimu hari ini, salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Bapak pernah dapat WhatsApp begitu? Paling WhatsAppnya istri, jangan lupa singgah beli beras. Masih baik kalau beras, kalau pembalutan. Ayo pak, jangan lali mendidik istri pak. Itu enaknya jadi istri. Kalau istri, bapak maksiat, istri tidak tanggung dosa. Tapi kita sebagai suami, anak kita tanggung dosanya, istri kita tanggung dosanya. Itulah makna dari kepala keluarga. Satu aja susah diurus, mau 4. Kada kawa, kada wani. Berapa banyak suami dipermalukan di medsos gara-gara istrinya yang punya selera melebihi kemampuan suaminya. Maka kebahagiaan di dunia punya istri yang soleha. Istri yang soleha itu kata Nabi satu, menenangkan hati ketika dipandang wajahnya. Jadi ibu-ibu, jangan dandan untuk suaminya orang. Ini perempuan kita sekarang cantik kalau mau pergi pengantin, cantik kalau mau pergi pengajian. Giliran ada suaminya di rumah, mau tidur, la haula wala quwata illa billah, rambut acak-acakan, nonton di depan suami, pakai you can see dia angkat kakinya di atas meja sambil menguap, angkat ketek. Kata suaminya dalam hati, astagfirullah, begini aja rezekiku yang laki. Ibu, kalau suamimu mau pulang jam 4, setengah 4 dandan,
dandanmu berpahala. Bahkan Nabi menjelaskan perempuan yang berdandan sebelum tidur karena menghormati dan menghormati suaminya, maka malaikat berdoa, ya Allah rahmati wanita ini karena dia dandan menyenangkan hati suaminya. Coba praktek ini. Anak namin kau tidak. Ini mau pulang suami daster tinggi sebelah, kelihatan tali BH. Dia bilang suaminya, kasih baik-baik dastermu, kelihatan semua tali kamu. Apa dia bilang istrinya? Jangan lihat BH-nya, yang penting rasanya, Bung. Dua, dengar istri yang soleha. Satu tadi menyenangkan hati dipandang wajahnya. Dua, membuat hatinya tenang dan tentram hati di rumah. Kalau ada suami selalu rindu balik ke rumahnya, berarti itu istrinya, istri yang soleha. Tapi kalau ada suami yang tidak betah di rumah, ciri-ciri wanita itu gagal menjadi istri yang soleha. Mau lihat buktinya? Banyak laki-laki, lihat pagi-pagi di pinggir jalan, banyak laki-laki tidak dibikinkan kopi sama suami istrinya. Saya bilang, kenapa kau ngopi di warkop? Nah, ada istrimu. Apa dia bilang? Kalau di rumah Ustaz, kopi diminum, ngomelan dirasa. Kopi diisap, ngomelan yang dimasukkan. Jangan ketawa ibu, saya serius ini. Bagaimana suamimu mau betah di rumah kalau ngomel terus? Suamiku jelek Ustaz, ya jodohmu. Jelek mukanya, itulah yang terbaik. Kenapa? Karena Allah tahu kalau suamimu gagah, dia malu jalan sama kamu. Kenapa? Karena ibu juga jelek. Ayo, Bu. Tak pala rumah kita sederhana, tapi suami istri saling menghormati. Suaminya marah, istrinya sampai dia peluk di suaminya. Bang, jangan suka marah bang. Kalau tadi orang di kantor bosnya abang marah, wajarlah, dia kan kepala dinas. Masa abang yang pegawai honor mau marah sama kepala dinas? Tenang perasaannya. Jangan malah datang suamimu dimarah, malah bodoh memang kamu. Kenapa kau tidak lawan? Apa mau dilawan? Nah, dia kepala dinas. Ayo. Yang ketiga, istri doa yang disebut fid dunya hasanah. Satu, ulang, punya anak yang soleh dan soleha. Dua, punya istri yang soleh dan soleha. Tiga, punya harta yang berkah.